Halo semuanya, kembali bersama gua Tosan. Tentunya di Tipsy Tosan, program dari Prestige Production yang akan memberikan kalian segala input bagaimana kalian dapat merawat mobil kalian agar senantiasa value-nya tetap terjaga. Oke, ini sebenarnya shoot hari ini tuh masih aura-aura abis lebaran. Nah, gue mau mengingatkan nih sama kalian, THR-nya jangan kemana-mana. Kalian menang, mobil kalian yang nemenin kalian setiap hari juga harus dijaga. Jangan cuma dipakai, rusak, dibiarin. Nah, THR-nya tolong dipakai, kalian boleh kontak gue kalau ada yang rusak, kita beresin. Tapi kalau misalnya mobil kalian dalam kondisi yang optimal, lebih baik datang dimodifikasi. Mungkin bagi kalian modifikasi banyak yang belum ngerti bisa apa aja, atau bisa kayak gimana aja, bisa bikin nyaman, atau bisa bikin kencang dan lain-lain. Gak usah ragu, tanya aja ya. Buka Prestige Workshop di Instagram, ada nomor gue, nanti langsung gue yang jawab. So, hari ini gue nggak akan membebani oleh tips-tips yang gue yakin kalian tuh sebenarnya pada bosan. Ya, hari ini gue akan kembali membawakan hal-hal kecantikan mobil. Hari ini gue bakal modifikasi mobil, ada sports car yang udah siap. Mau diapain aja, poinnya ada 3, tapi ini overall lebih ke arah kenyamanan. Yang pertama adalah pasang lifter. Lifter tuh apa sih? Lifter itu adalah suspensi. Sebelum gue masuk ke situ, suspensi gue jelaskan ya. Gue jelaskan dulu suspensi itu bisa diapain aja sih. Yang paling ringan tentunya dari per, ya kan. Yang kedua bisa ganti coilover. Coilover tuh which is per yang udah jadi satu sama shock ya kan. Biasanya buat balap atau apa juga lebih stabil. Nah, yang paling tingginya itu tentu adalah air suspension. Nah, ketiganya itu gunanya buat apa? Karena gue yakin kalau mobil pendek pasti jauh lebih keren. Standar pun pendek pasti lebih keren. Nah, kalau lifter tuh apa sih? Lifter itu hanya air suspension yang agak bohong dikit lah. Karena dia cuma bisa naikin sedikit dan gak berapa lama. Biasanya di sports car atau supercar itu sudah ada di untuk depannya. Ketika mobil mengalami suatu masalah ke jalan, ada poldur atau tanggul masuk rumah tinggi, lifter ini gunanya untuk menaikkan depannya mobil sedikit supaya tidak kena, jadi tidak kena atau tidak merusak bumper itu sendiri. Nah, itu untuk lifternya. Yang kedua dan ketiga nih hanya masalah kenyamanan. Yang kedua mau dipasang PPF. Kenapa sih kita harus pasang PPF? Ya kita tahu lah di Jakarta nih ya kan, dikit-dikit motor apa nyerepet segala macam rusak harus ngecat. Kalau misalnya udah ngecat mobil, which is mobil nanti jadi nggak original. Ntar begitu kita mau jual, mobil lo udah nggak original nih, harganya turun lagi. Mendingan kita jaga dengan PPF ya kan. Gak usah coating, polis apa, poles capek-capek, udah langsung PPF aja beres. Garansi panjang dan sebagainya macamnya. Nah, PPF-nya juga hari ini akan spesial karena color change, bukan PPF bening biasa atau matte biasa. Nah, yang terakhir itu hanya sederhana aja. Kita Prestige Workshop punya brand sendiri untuk kaca film yang akan kita pasangkan ke mobilnya nanti. So, kita nanti langsung aja ke mobilnya. Sementara bacotnya di sini dulu aja. Tapi jangan lupa Prestige Production terus follow ya, like, share, komen apapun ya, supaya support kita, supaya kita bisa terus membawakan video-video menarik lainnya. Cukup, kita lanjut ke depan. Oke guys, sekarang kita udah ada di bengkel. Di belakang gua udah ada mobilnya. Mobil apa? Kalian lihat. Porsche Carrera GTS. Mobil ini sebenarnya masih brand new, belum dipakai kemana-mana. Suratnya juga infonya belum keluar, tapi ownernya udah kirimkan untuk dipercantik. Coba kalian bayangin, mobil sekeren ini aja dimodif. Kenapa mobil kalian? Enggak. Anyway, setiap modifikasi yang ada, kalian tentunya harus perhatikan keuangannya juga. Jangan sampai modifikasi itu merusak dompet kalian atau membobolnya. Tetap perhatikan kesehatan mobil kalian dulu, utamanya adalah itu. Oke, tadi gue udah bilang mobil ini mau dirubah warnanya dengan menggunakan PPF. PPF-nya nanti akan gue tunjukkan warnanya hitam. Grey ini tuh sebenarnya udah garang banget ya kan. Kalian bisa lihat, tapi ntar mau dijadikan full black. Kaca filmnya juga kita akan ganti. Bawaannya udah kita buka, kalian bisa lihat nih tembus pandang banget. Nanti kita gelapin juga supaya seni blackout-nya tuh lebih keluar lagi. Nah,
main modification-nya kita lanjut ke lifter itu sendiri. Let's go. Nah, ini merupakan lifter yang gue ceritakan tadi, ya. Kalian bisa lihat, benda ini nantinya akan dipasangkan di suspensi bawaan yang juga didukung dengan pompa pressure. Nah, pompa pressure ini akan menggerakkan si lifter ini dan membuat mobil akan lebih tinggi. Kurang lebih itu sekitar 30 cm sampai 40 cm. Oke, lifternya gue taruh dulu. Sekarang kalau misalnya modifikasi kayak gini dipasangnya di mana sih? Tolong dibuka. Kita buka dulu. Pesan dari owner adalah dia pengen kalau modifikasi yang ada ini seperti bawaan lahirnya di mana tidak terlihat wujudnya, dan kita akan pasang di mana? Kita akan pasang secara hidden di area ini. Kita buka. Nanti semua modul maupun pompanya kita akan taruh di sana dan menghubungkan selang ke masing-masing lifter yang tadi gua tunjukkan. Nah, dari tadi kita udah bicara lifter yang mau kita pasang, tapi mereknya apa sih? Mereknya adalah Tech Art, salah satu tuner modifikasi terbesar dari Germany untuk brand Porsche itu sendiri. Kalau misalnya kalian kurang ngeh Tech Art itu apa, mungkin kalian bisa bayangkan seperti AMG Brabus pada Mercedes-Benz. Nah, kita selanjutnya harganya berapa sih untuk lifter itu sendiri? Adalah 1xx juta. Kalau kalian penasaran dan pengen tahu harga-harga lainnya soal barang modifikasi yang bisa kalian beli, kalian bisa langsung aja ke Tokopedia, kalian cari Precis Workshop di sana, dan semuanya ada di sana untuk pre-order harganya berapa, atau kalian bisa tanya gue langsung. Next, kita akan move ke sana. Selanjutnya kita akan bicarakan soal PPF yang akan kita pasang nantinya. Ini dia barangnya. Sebelumnya gue mau mengingatkan kalau misalnya di Prestige kalian bisa pasang PPF maupun pasang kaca film yang nantinya juga akan kita pasang ke mobil ini. Kita sebenarnya ada di lantai 2, tapi kita akan bereskan dulu soal lifternya. Kalian bisa lebih dekat. Ini merupakan PPF yang sudah berwarna hitam. Jadi semuanya dari mobil ini akan kita warnai hitam. Jadi versi kayak Black Series atau Blackout Edition. Udah garang banget, abu-abu, nggak usah pusing. Ownernya udah mau, dan kita akan modifikasi lebih lanjut. So, sekarang nggak usah basa-basi lagi, kita akan lanjut ke pemasangan lifter. Stay tune. Oke semuanya, sekarang kita udah masuk ke tahap eksekusi. Kita sebut phase 1 untuk pemasangan lifter Tech Art ke mobil di belakang ini. Oke, sekarang mobil tuh udah agak dibongkar sedikit untuk menunjukkan lebih lanjut kepada kalian semua bagaimana sih cara pemasangannya, terus nanti guna masing-masingnya kayak gimana flow-nya juga akan dijelaskan. Kita langsung mulai aja. Pertama dari pump dan modul atau kontrol unitnya yang nanti akan menggerakkan semua. Mas Tirtuan, tolong dipasang. Oke. Ini akan dipasang secara hidden. Pertama adalah modul. Mau nggak mau modul ini harus pasang karena otaknya juga adalah dia. Sistemnya di luar dari sistem mobil yang ada. Dia akan dipasang di sebelah aki bagian sini. Ya, tolong di shoot agak dekat. Lalu pumpnya nggak jauh, ada di bagian depan aki. Nanti ini semua akan tertutup cover, jadi semuanya akan tetap cantik sebagaimana kalau misalnya kalian beli mobil ini yang sudah ada lifternya sendiri. Selanjutnya, kita akan melaju ke kaki-kaki, tapi tolong mobilnya diangkat dulu. Mas Ridwan, tolong diangkat mobilnya. Oke, kurang lebih cukup. Sorry nih agak mepet, tapi kita paksain aja ya. Kita paksain. Ini adalah contoh kaki-kaki yang belum dibongkar. Kalian bisa lihat pernya, shock breakernya, dudukannya, semua masih asli ya. Ini adalah yang standar. Sekarang kita akan beralih ke sana yang sudah dibuka. Bagian situ sudah dibuka, tapi yang perlu gue tunjukkan adalah ini shock breaker yang sudah dibuka. Ya, shock breaker bawaan dari mobil yang nantinya kita akan pasangkan yang sebelumnya juga gue udah kasih tahu lifternya. Oke, cara penggunaannya adalah si lifter Tech Art ini akan dimasukkan ke shock standar ini. Kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Yang nantinya per akan ada di atasnya lagi.
spare akan ada di atasnya lagi. Dan ketika modul memberikan pressure, dari pompa keluar pressure lewat selang, bagian ini akan menekan per ke atas dan meninggikan mobil di bagian depan sebanyak 40 mm. Jadi kurang lebih 4 cm dan itu hanya sementara. Oke, itu semua untuk penjelasannya. Bagian lifter phase 1 akan seperti apa, tapi nanti endingnya akan kita tunjukkan lebih jelasnya lagi ketika mobil gimana caranya dari ground clearance berapa, naik ke berapa, itu pasti akan lebih nyata lagi. Dan itu nanti akan dioperasikan dengan tombol yang pada endingnya juga kita akan pasangkan di interior. So, untuk di bengkel itu sementara ini aja, kita bakal rapi-rapi dan kita akan ke atas untuk lanjut phase 2 pemasangan PPF dan kaca filmnya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita udah di lantai 2-nya Prestige Motor Cars. Nah, mungkin banyak yang belum tahu, tapi kita juga di lantai 2 ada yang namanya Cool and Light, spesialis window film maupun PPF yang akan kita eksekusikan ke mobil Carrera yang masih sama. Nah, kenapa kalian harus pakai PPF? Tentunya kalau misalnya kalian punya handphone, udah pasti depannya ada anti goresnya supaya nggak kegores. Kalau kegores, layarnya nggak rusak. Sama halnya dengan mobil. Kalau misalnya diserempet dikit apa gimana, nanti yang luka adalah PPF-nya. Jadi cukup ganti PPF ya, kualitas catnya tetap original. Kita pakai bahan tentunya dari USA, garansinya juga 5 tahun. Kalau misalnya sampai ada yang longgar, ngelupas atau apa, masih ke cover. Terus juga ada warranty treatment lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, langsung kontak gue aja. Kita langsung aja ke mobilnya. Kita coba lihat. Ini adalah proses ngemal. Jadi adalah proses untuk ngukur seberapa besar bahan yang diperlukan untuk suatu bidang. Nah, ini karena gue buru-buru, kita coba pakai yang agak manual, ya kan? Kita pakai ngemal dari plastikan. Sebenarnya kita juga ada cutting mesinnya untuk langsung buat supaya tiap PPF yang ditempelkan itu sesuai dengan bidang yang mau kita pasangkan. Tapi karena gue pengennya buru-buru nih, supaya bisa nunjukin juga sama kalian cepet-cepet, kita pakai cara yang agak manual ini. So, sebelum nanti gue tunjukin PPF-nya seperti apa, kita lihat dulu proses ngemalnya. Oke guys, kita lanjutkan. Tadi hasil malnya sudah diaplikasikan. Kalian bisa lihat, ini adalah PPF yang bakal kita gunakan. Gak bening, gak cuman matte, warnanya hitam, habis itu glossy. Ya, ini bakal mengeluarkan aura sadisnya double lagi. Mobil udah abu, udah gelap, clearnya juga hitam-hitam semua. Nah sekarang kita black out. Nah, kalau misalnya pemasangan PPF hitam kayak gini, sebenarnya nggak terlalu pusing. Karena kan dia covering bodinya secara langsung kan. Nah, kalau misalnya mobil yang mungkin usianya udah cukup lama, kalau mau pasang PPF yang bening, itu biasanya harus detailing dulu sampai benar-benar cakep. Supaya, kan sayang kalau misalnya bening, ditempelin terus masih ada luka di dalamnya, kelihatannya juga nggak akan oke. Apalagi kalau misalnya emang ada luka, ya mau nggak mau, biasanya di repaint dulu dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini semua prosesnya udah kurang lebih kelihatan ya untuk color change-nya seperti apa. Kalau misalnya nanti untuk yang kaca film sepertinya gue nggak perlu lagi jelasin, tapi mungkin endingnya nanti akan gue tunjukkan bagaimana looks-nya dari luar dan dari dalam. Karena gue juga pengen pamer looks-nya dari dalam walaupun gelap tapi tetap terang, jadi nggak bikin mata pusing, yang matanya juga ya sorry ya mungkin kurang sehat atau gimana, nggak akan terpengaruh dengan Cool and Light.
Oke, untuk phase 2 kurang lebih pengerjaannya segitu aja yang akan gue jelaskan. Kalian sekarang udah bisa lihat nih kalau udah ditarik ya, bener-bener kayak cat asli. Pokoknya kualitasnya mantap banget. Nanti habis ini nggak usah pakai lama, gue bakal review hasil totalnya dari lifternya. Gue juga belum tunjukin gimana naiknya, gimana turunnya. Hasilnya kalau udah gelap semuanya sama endingnya juga nanti kaca film akan gue tunjukkan juga. So, that's it. Kita akan maju ke phase terakhir. Oke guys, sekarang kita udah ada di bengkel. Mobil yang kita obrak-abrik, nggak obrak-abrik dong, tapi jadinya keren banget ini, Carrera GTS. Yang kemarin gue udah bilang, kita mau ganti PPF, color change sudah terbukti, lifternya juga sudah terpasang, nanti kita kasih lihat. Dan terakhir, kaca filmnya juga udah digelapin. Nah, kurang lebih prosesnya ini sekitar 1-2 minggu ya normalnya ya. Kan kita nggak bisa buru-buru karena kita juga harus punya QC-nya supaya nanti ini pulang customer udah sangat puas. Anyway, satu info aja kalau misalnya untuk PPF memang nanti akan ada maintenance karena untuk memaksimalkan hasilnya kurang lebih 1-2 minggu dari kepulangannya, ini mungkin akan pulang besok, nanti akan balik lagi. Oke, lanjut aja, kita akan kupas tuntas semuanya. Gue akan mulai dari kaca filmnya dulu. Kalian bisa lihat kaca filmnya dari luar itu udah gelap banget karena ini menggunakan Cool and Light Titan Series yang paling mahal, paling wow pokoknya ya. Depannya 40% dan all around-nya itu 60%. Tapi ini gelap begini, dari dalam tuh keren banget karena clear. Jadi nggak usah pusing kalau misalnya penglihatannya udah agak gimana-gimana gitu ya. Kebanyakan hidup di dunia malam mungkin. Dari dalam itu tetap terang. Masuk aja, kita lihat lebih jelasnya. Oke guys, kita udah di dalam. Sebelum itu karena gue ada resistensi dengan panas, kita nyalain dulu mobil ya. Nah, kita lanjut ke bagian kaca film. Tadi gue udah bilang clear banget dan kalian bisa buktikan dan kalian semua harus tahu kalau ini tuh wow banget. Reduction untuk panasnya juga oke banget. Dari Cool and Light ini dari dalam tuh wow banget. Clear banget, gak sebanding sama gelap yang ada di luar. Nah, itu aja untuk kaca film. Kita lanjut ke lifternya. Kalian kemarin udah dikasih lihat penempatannya dari parts yang ada di suspensionnya seperti apa. Itu semua udah intake ke mobil ini. Electrical modul maupun pumpnya yang ada di lokasi bagasi juga udah terpasang rapi. Sekarang kita akan lihat gimana caranya mengoperasikan lifter ini. Kita udah sediakan tombolnya ada di samping layar utama. Tepatnya di sebelah kanan ini lebih kayak soft touch gitu ya. Jadi nggak ganggu, nggak nambahin kemunculan tombol-tombol aneh atau lainnya. Dan ini kita pencet aja. Kalau kalian lihat lagi merah seperti ini adalah posisi dia untuk naik. Jadi nanti videonya lebih diperjelas lagi kalau naiknya segimana. Nah lanjut, kalau misalnya kalian udah jalan, seberapa lama nanti dia akan otomatis turun sendiri. Tapi kalau misalnya kalian sudah selesai menghadapi hadangan yang ada di depan seperti polisi tidur dan lainnya, kalian tinggal pencet lagi aja, otomatis dia akan turun. So, itu untuk lifternya. Sekarang kita akan beralih keluar dan gue akan menunjukkan hasil PPF color change-nya seperti apa. Let's go. Oke, sekarang hasil PPF-nya ya. So, that's it. Untuk Carrera GTS ini, kita akan ke konten-konten menarik lainnya. Tapi sebelumnya kita akan closingan dan balik dulu ke ruangan. Ciao.
Oke guys, kita udah kembali ke ruangan lagi. Gue juga udah tunjukin tuh mobil Carrera GTS. Sebenarnya awalnya kan emang udah keren banget. Warnanya juga udah kayak wow, tapi ya gimana lah kalau misalnya orangnya mau lebih wow lagi, gue dengan senang hati membawakan hasil yang lebih lagi. So, udah dibahas juga lifter yang udah dipasang. Sebenarnya kalau misalnya kalian beli mobil untuk Porsche yang kayak gitu, udah mau pesen ada lifternya juga udah bisa. Tapi kan banyak banget orang yang udah datang ke sini pengen buru-buru ambil aja langsung dari showroom. Gak ada lifternya. Nah kayak gitu-gitu kalau misalnya kalian kelupaan atau kalian gak order, makanya cari aja kita. Lalu PPF-nya juga keren banget ya kan, udah kayak mobil Batman banget tuh tadi ya kan, dari cuman abu-abu nyantai sekarang all black ditambah dengan kaca filmnya juga yang digelapin. Jadi bener-bener hitam total semuanya. Nah semua itu adalah inspirasi yang gue bagikan kepada kalian supaya nanti ke depannya kalau misalnya mobil kalian udah sehat banget terus kalian agak bosen, gak usah ganti mobil kok. Kalian datang aja ke gue, ntar gue kasih inspirasi lainnya dan kalian bisa modif. Kalau misalnya kalian malas nanya langsung, follow aja IG Precis Workshop karena di sana story-nya tiap hari akan gue terus update soal inspirasi modifikasi lainnya. Oke, today itu aja yang akan gue sampaikan. Sekali lagi gue nggak akan lupa untuk mengingatkan like, share, komen terus ya Precis Production supaya kita tetap membawakan hal-hal lain yang lebih cantik lagi. So, stay tune. Hari ini sampai di sini dulu aja. Ciao.